sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, Hercules melawan harimau Medan ya. Hercules ini tidak cocok lah disandingkan dengan sosok harimau Medan ya, cecurut ya ibaratnya. Asal Medan yang selalu berkoar-koar menantang Bapak Panglima kita ya, yang udah menjadi mantan preman, naik tingkat jadi Panglima. Gitu. Dari pandangan Bahilo, harimau Medan ini katanya punya kodam harimau. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah memang pantasnya kodam harimau Medan itu dimiliki yang memang seyogianya dimiliki sama Bapak Haji Hercules? Ya, inilah kadang ya sosoknya seperti harimau Medan ini ya, menantang orang yang tidak bersalah ya, sementara dia tidak ada merasa mengganggu begitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang ya, sama dengan harimau Medan ini kalau kita bilang bagaimana ya, mencari gara-gara, yaitu ingin bagaimana ya, masuk ke kandang harimau, harimau asli kita bilang seperti itu. Dia harimau KW. Harimau KW, namanya aja harimau Medan. Tapi mencari gara-gara yang namanya ingin membangunkan harimau yang sedang tidur. Harimau sesungguhnya yang realnya. Inilah yang suatu membuat. Kenapa Mbak Elo bilang Anwar Harimau Medan sebagai harimau KW? Ya, atau itu imitasi? Tadi karena. Tapi tegas dia di media sosial, Mbak. Memang, tapi nyatanya keluar-keluar doang. Kenapa Mbak Elo bilang seperti itu? Ya, buktinya ya ketika datang 1 lawan 1 katanya. Ingin menantang Hercules. Oke. Kemudian datanglah pasukan Hercules, yaitu anak buahnya. Nah, kalau anak buahnya saya pernah dia bilang anak buah sama anak buah. Oke. Nah, tapi anak buahnya harimau Medan mana? Seharusnya bertemu dulu, duel dulu antara anak buah harimau Medan dan anak buah Hercules, yaitu Grip. Katanya juga Anwar Medan ini punya anggota. Nah, gitu itulah ya? Seharusnya anggota sama anggota. Nah, jadi kalau memang Anwar ini merasa seperti Hercules, ngapain kamu datang? Ya, kamu ini anak buah. Saya menantang bos kamu, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi inilah yang namanya KW tersebut. KW ya, Pak? Nantang bos, yang datang anak buah sudah ketar-ketir. Oke. Tapi kan memang banyak orang meyakini ini Anwar Medan ini betulan sakti, cuman karena dikeroyok nih, didatengin banyak orang anggota Grip, makanya daripada kenapa-kenapa ya udah sok-sok ngalah aja. Itu gimana, Mbak? Sebenarnya bukan dikeroyok. Tinggal lagi itu tadi Anwar Medan tidak memiliki pasukan seperti yang dinyatakan oleh yaitu Hercules. Katanya Sementara dia sendiri Mbak Elo mengatakan dia punya anggota. Ya, itu kan berani datengin, berarti kan dia secara tidak langsung menyuruh, meminta Grip sendiri untuk datang ke tempat dia. Ya. Tapi setelah datang mana anggota harimau Medan? Tidak ada. Nah, ini tadi sudah terbukti bahwasanya harimau Medan ini hanya keluar-keluar doang. Seperti itu. Berapa sih perbandingannya, Mbah, jika dibandingkan ya kekuatan harimau Medan beserta sekutu-kutunya ya, ya, dengan Bapak Haji Hercules yang memang sudah terbangun organisasi yang sangat besar ini, Mbah? Ya, kalau saya lihat sudah jauh sangat berbeda sekali. Kalau Hercules kita bilang sudah taringnya sudah tajam-tajam semua. Sementara sampai ke sementara gitu. Kalau harimau Medan ini ompong, tidak ada taringnya, tidak ada untuk mencakar ataupun menggigit lawan-lawan tersebut. Nah, perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, Mbak. Nah,
Itu tadi. Jadi ini ceritanya Anwar Harimau Medan ini udah diterkam gitu. Belum diterkam, sudah kita bilang sudah masuk kandang duluan begitu ya. Oh. Nah, jadi kalau kita bilang mau ditangkap polisi, sudahlah aku masuk penjara sendiri aja lah, nggak usah di apa, seperti itu. Berarti secara tidak langsung ketika didatangi sebelum diserang sudah kalah duluan gitu. Nah, orang kan kalau bertempur diserang duluan, mana yang kalah mana menang, itu kan baru tahu kan. Nah, kalau ini sebelum diserang sudah kalah duluan. Nah, tapi dia tetap berkuar-kuar juga loh Mbak, tapi ya tidak membawa nama Bapak Haji Hercules. Ya itu tadi, karena apa? Kalau kita bilang taringnya sudah tidak ada. Taringnya sudah tidak ada ya? Seperti itu. Nah, harusnya gimana Mbak untuk menumbuhkan taringnya? Ya, dia harus bertapa dulu di gunung ataupun di apa 40 hari 40 malam. Ya, nah, puasa di berbagai daerah dengan asam pahitnya gitu ya. Ya, bertapa sampai berlumut dulu. Nah, itu mungkin baru bisa menandingi seperti Hercules. Nah, itu pun kalau bisa menandingi, kalau tidak ya sama dengan bohong, jadi perkedel juga. Belok kelebihannya dari si Anwar Harimau Medan ini apa sih? Apakah cocok jika kemudian menyatu dengan Bapak Hercules membangun wilayah Medan khususnya? Kalau kelebihannya sih tidak, dia ini hanya menyerang kuar-kuarnya saja gitu ya. Tidak ada untuk bekerja sama bagaimana Pak Hercules datang kemari ke Medan ini membangun situasi, memberikan solusi seperti dia. Tidak, dia ini datang menyerang, menantang yang tanpa alasan begitu ya. Jadi menurut Mbah Hilo memang nggak usah dipakai lah ya. Nggak bisa dipakai. Anwar itu lah ya. Nggak bisa dipakai karena tujuannya orang datang kemarin mau bikin organisasi untuk, kalau kita bilang untuk bagaimana ya, untuk memberikan suatu apa ya, kalau bilang organisasinya itu masuk, kita bilang lapangan pekerjaan juga lah, kita bilang organisasi kan seperti itu. Banyak sekali di daerah Medan Mbah yang sudah dikuasai oleh organisasi atau ormas lainnya. Bagaimana sih kalau menurut Mbah, Bapak Hercules bersama organisasinya ini untuk mendapatkan bagian lah ya, untuk memiliki sedikit wilayah gitu Mbah? Ya itu memang sudah penuh tantangan dan sudah penuh resiko gitu ya. Karena begini, itu sama dengan kita kalau kita bilang kan berdagang. Nah, kita berdagang, kalau kita sendiri tentunya pembeli menyerbu kepada dagangan kita. Tapi ketika kita sudah ada masuk salah satu di samping kita berdagang juga, nah kita kan sudah wanti-wanti gitu. Tentunya ada yang biasa pelanggan kita sudah ada lari ke sebelah. Nah, seperti itu. Oke. Jadi perjuangan yang luar biasa, ya hasilnya pun akan mengikuti seperti itu ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau Anwar cuman hanya berkoar-koar modalkan media sosial, sementara yang dia lawan sudah asam manis pahit di lapangan, ya harus siap-siap gitu ya Mbak. Ya, kalau kita bilang kalau ular naga ini sudah bersisik gitu. Ular naga sudah bersisik, sudah berjengger gitu ya. Sementara kalau Anwar ini masih ular lidi. Ular lidi. Jadi tidak dibandingkan, tidak ada apa-apanya. Ya, ular lidi melawan naga. Jadi ya bagaimana ya? Jadi datang saja belum diserang ya. Sudah gregeli kalau kita bilang, sudah ampun doro gitu. Iya. Harus apa nih Mbah Hilo dalam menghadapi rintangan-rintangan termasuk seperti Anwar Medan, ya Bapak Haji Hercules ini untuk mengembangkan sayapnya di berbagai wilayah Indonesia? Ya, sebaiknya Anwar Medan ini, untuk Bapak Hercules Mbah Hilo, apa yang Mbah Hilo sarankan untuk mengembangkan ormasnya ini di berbagai wilayah di Indonesia? Ya, untuk ormasnya Bapak Hercules, ya di sini kita minta sebagai rakyat biasa gitu ya, untuk memberikan yang namanya saat ini kan pekerjaan sangat sulit gitu ya. Bagaimana memberikan ormas ini suatu gebrakan-gebrakan ataupun membuat yang biasa anak-anak remaja ataupun pengangguran-pengangguran dibantu gitu ya. Memberikan suatu peluang pekerjaan gitu ya. Kalau bisa ormas grip ini melawan begal Mbak Hilo. Itu pun lebih bagus lagi. Itu ya. Mengatasi begal-begal yang untuk ya, karena mereka ini kan orang-orang, kita bilang orang-orang bukan sembarangan ya, orang-orang kita bilang organisasi ini
Nah, itu lebih bagus itu. Oke, mungkin sampai sini aja, Bailoh. Kita akhiri ya. Semoga Bapak Hercules semakin menjaya ya, seperti namanya Grip Jaya. Luar biasa. Sampai sini, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.